warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Ruang ngobrol asik namun penuh makna, suara kita, masa depan bangsa. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian kita, tetapi memiliki makna yang sangat dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Dia adalah arsip. Arsip bukan cuma tumpukan dokumen yang disimpan di gudang, tapi di balik setiap lembar arsip tersimpan jejak perjalanan panjang penyelenggaraan pemilu, baik dari proses, hasil, sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, untuk ngobrol lebih dalam tentang ini, sudah hadir bersama kita Ibu Yuyun Darmi SE. Beliau merupakan fungsional arsiparis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sumbawa Barat, yang sehari-hari bergelut dengan bagaimana arsip diselamatkan, dikelola, dan dijaga nilainya. Halo Ibu Yuyun, apa kabar Sia? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di ruangan podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat hari ini. Sama-sama. Tentu kita akan ngobrol menarik ini Bu, terkait dengan arsip ini Bu. Kadang arsip ini kita pilihkan Ibu ya, tetapi memiliki makna yang sangat dalam sebenarnya. Kalau kira-kira menurut Ibu, apa sih arsip itu Ibu? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf izin kami dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, fungsional arsiparis ahli media untuk jabatan saat ini. Kami di sini sudah berterima kasih juga sudah diundang untuk kearsipan dari KPU. Sebenarnya udah lama kami menunggu ini Pak, karena kearsipan apalagi ini di KPU. KPU sangat sentral sekali terkait dengan arsip-arsip sejarah proses pilkada, baik dari tingkat daerah maupun sampai ke tingkat pusat. Akhirnya kami sempat kepikiran sih mau menindaklanjuti dari amanat undang-undang terkait dengan lembaga kearsipan daerah menjadi fungsi dari lembaga itu untuk membina secara langsung baik yang bersifat vertikal maupun yang di pemerintah daerah itu sendiri. Nah, tapi karena kami saat ini OPD ini sangat sedang giat-giatnya dalam penataan arsip, dalam menyelamatkan arsipnya, kami jadinya belum ada sempat ke KPU. Nah, gayung bersambut dinas KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat menyurati untuk menjadi narasumber. Kok kayaknya gimana ya, semangat yang tambah semangat baru lagi buat Sumbawa Barat terkait dengan pembinaan kearsipan baik di vertikal tersebut. Nah, ini lembaga kearsipan nasional dalam hal ini KPU sudah mengambil langkah yang sangat tepat sekali untuk penyelamatan arsipnya. Apalagi arsip-arsip yang tercipta dari unit lembaga negara ini, dalam hal ini KPU, dari proses awal pilkada Sumbawa Barat 2025 ya Pak ya, 2005 Ibu. 2005 ya. Itu kami belum mendapatkan arsipnya. Jadinya kami sudah mencoba mendatangi KPU saat itu pernah, tapi kami hanya dikasih berupa arsip soft file yang itu belum kami pastikan itu keaslian apa tidak gitu ya. Nah, sekarang kita awali Pak. Ayo kita awali bersama-sama, mumpung KPU sekarang mungkin sudah merasakan akan arti pentingnya kehadiran arsip itu sendiri. Bapak Ibu mungkin biasanya menciptakan saja ya, tapi tidak pernah melakukan apa yang seharusnya setelah diciptakan itu mau digunakan terus disusutkan. Karena tidak mungkin kita akan menciptakan terus tapi tidak digunakan. Apa digunakan itu ya kita ekspos ke halayak, ke publik gitu ya. Dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apalagi di KPU ini sudah punya regulasi. Tadi ada 4 pilar penataan arsip dinamisnya, itu ada tata naskah dinasnya, klasifikasi, retensi arsipnya, sama SKKAD-nya, yaitu sistem keamanan aksesnya. Jadinya bagus sekali Pak. Ayo, kami siap dari lembaga kearsipan, siap untuk mengawal dan mendampingi secara berkelanjutan, berkesinambungan ke depan
supaya arsip yang sudah ada di KPU yang benar-benar harus kita selamatkan untuk masa depan kita ke depannya, anak cucu kita tidak hilang sejarahnya. Gitu. Menarik ini Bu ya, bahwa arsip itu sangat penting Ibu. Baik. Nah, dari pentingnya arsip ini Bu, bagaimana dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik ini arsip itu Bu? Kira-kira menurut Ibu gimana ini? Baik, untuk arsip, sebenarnya arsip itu Pak, kalau di kearsipan itu tidak ada istilah tertutup, kecuali yang memang ditutup gitu. Sebenarnya arsip itu terbuka semua kecuali yang ditutup. Maksudnya yang ditutup itu yang bersifat rahasia karena ada di sistem keamanan aksesnya itu, yang bersifat rahasia karena memang mungkin kalau misalnya diakses oleh publik atau halayak umum gitu ya, bisa mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan. Itu aja sih yang ditutup. Tapi tidak banyak, ada jenis-jenis arsip tertentu. Kalau di KPU, selama ada di jadwal retensi juga di SKKAD-nya itu, selama arsip itu belum dinyatakan tertutup, ya tetap dia diakses oleh publik. Tapi dengan prosedur itu tadi, dengan SKKAD, kalau memang diaksesnya harus minimal hanya sekretaris yang boleh, berarti harus atas izin sekretaris. Jadinya arsip itu tidak ada istilah ditutup, dikecualikan gitu loh. Ya, dikecualikan yang tertutup itu gitu loh. Tetap terbuka ini Bu ya, betul. untuk publik ya. Betul. Baik Ibu, menarik Ibu ya. Di KPU Kabupaten Sumbawa Barat gayung bersambut kata Ibu tadi. Kita sudah bangun dari BIMTEK tadi Bu ya. Kita lakukan tata kelola, bimbingan teknis. Kira-kira ini Bu, menyambut itu bagaimana kerjasama ideal antara KPU dengan Dinas Arsip Kabupaten Sumbawa Barat, tentunya dalam menjaga arsip pemilu dan pemilihan ini Bu. Kira-kira menurut Sia bagaimana? Fungsi kami lembaga kearsipan daerah itu memang menata, menyimpan, menyelamatkan arsip yang bersifat statis atau permanen atau sejarah. Jadinya arsip yang tercipta, substansi dari kegiatan KPU. Jadinya arsip yang tercipta dari substansi kegiatannya KPU itu sendiri, dia itu jelas sejarah. Jelas sejarah. Karena kenapa kita bilang sejarah? Karena itu proses dari proses pemilihan dari legislatif, yudikatif itu semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, tahapan-tahapan yang sesuai dengan SOP yang sudah regulasi yang sudah diatur dari pusat Pak. Nanti seandainya kalau kita tidak melakukan penyelamatan, pemeliharaan, bagaimana kita bisa menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh lembaga ini sendiri terhadap anak cucu kita ke depan. Akan hilang sejarah. Ingat lagi, arsip hilang, aset melayang, sejarah juga akan terlupakan. Gitu loh Pak. Menarik ini Bu. Tadi arsip hilang, aset melayang ini Bu. Kira-kira apa resiko yang bisa terjadi kalau arsip pemilu dan pemilihan ini Bu tidak dikelola dengan baik? Kira-kira apa yang akan terjadi Bu? Baik, kan sudah sering sekarang sudah banyak terjadi permasalahan yang sudah dalam media sosial sudah banyak beredar kan ya. Jelas resikonya pelaku yang ada di dalam KPU itu sendiri, siapapun dia di sana, jelas akan ikut kena juga kan. Sekarang bagaimana beritanya di dalam media sosial itu kan, bukan hanya objeknya itu aja yang kena kan, pasti dengan pelaku-pelakunya juga. Nah, bisa jadi KPU di dalam tanda kutip artikan mereka tidak bekerja secara profesional. Karena bisa jadi misalnya sekarang contohnya pendaftaran calon anggota DPR. Dengan misalnya persyaratannya mungkin ijazah. Nah, dari ijazah itu KPU bisa saja teledor saat itu ya, karena saking banyaknya, mungkin karena banyak kegiatan atau apa, tidak sampai memeriksa sampai keautentikan dari administrasi calon tersebut. Nah, jelas kembali lagi siapa yang mau bertanggung jawab, jelas tidak akan bisa ngangkat tangan bersama-sama kan Pak ya. Mungkin itu. Seperti dari sisi itunya ya Bu ya, harus benar-benar dilihat keaslian dan dijaga arsipnya ya Bu ya.
sehingga Betul. tidak terjadi hal-hal yang tidak Iya, diinginkan. betul, betul. Tapi sejauh ini Hmm. KPU sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya Ibu ya. Nah, sekarang ini menarik Ibu, kita bicara arsip ini sebenarnya tidak butuh 1 atau 30 menit, mungkin berhari-hari sebenarnya Ibu ya. Ini kemudian Ibu, kan sekarang ini sedang gencarnya lembaga melakukan digitalisasi arsip ini, termasuk di KPU. Menurut Ibu apa tantangan terbesarnya? Ya, kita kayaknya kalau tantangan terbesar yang jelas Pak, arsip masih belum bisa kita temukan secara cepat dan tepat fisik. Apa yang mau didigitalisasikan kalau fisiknya belum kita tata, karena tidak mungkin dia seperti mau dibilang apa bim salah bim gitu ya, tertata rapi langsung ekspos sendiri, tidak mungkin. Pasti akan dikelola, campur tangan manusia itu tetap harus akan ada di sana ya. Jangan lihat proses akhirnya, tapi proses diawali dari penataan fisik yang sudah dikacau balau itu Pak. Jadinya mau tidak mau KPU ayo bersama-sama, kami siap untuk mendampingi supaya benar-benar arsip terselamatkan yang sudah diciptakan oleh KPU itu sendiri. Proses pemilihan pilkada ya, pilpres, semuanya. Iya. Ini menarik ini Bu. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa arsip itu harus tepat dan cepat. Nah, kira-kira bagaimana ini memastikan kan kita melakukan arsip digital ini Bu. Bagaimana tetap bisa dijaga autentiknya dan tidak mudah rusak gitu Bu. Kira-kira tips dari Ibu seperti apa? Kalau untuk digital Pak, kita mengalih mediakan bentuk fisik dari misalnya, pokoknya alih media, dari misalnya dari kertas ke alih media ke bentuk lain, bisa dari soft file, bisa jadi PDF atau JPEG atau JPG, terserah, supaya bagaimana bisa dialih mediakan supaya bisa dia terselamatkan informasi dan fisiknya, tidak serta-merta terus diakses. Kalau akses fisiknya terus-menerus kan nanti lama-lama kan bisa rusak. Nah, jadinya nanti hasil digitalisasi itu memang ada prosedur Pak, ada aturannya bagaimana bisa diautentikasi atau disahkan gitu loh, bahwa hasil alih media tersebut sudah sesuai dengan aslinya. Jadinya nanti ada pengesahan di situ nanti Pak, bisa dari ke sekretaris KPU itu sendiri yang mengesahkan bahwa hasil digitalisasi ini dialih mediakan ke bentuk digital itu sesuai dengan fisik dan aslinya ya. Tantangannya itu Pak jelas, anggarannya ya jelas ya, mungkin tempat penyimpanannya ya harus ekstra, terus SDM-nya juga, peralatan untuk mengalih media juga harus spesifikasinya sesuai dengan aturan kearsipan gitu Pak. Menarik ini Bu kayaknya. Alhamdulillah. Tapi kalau menurut Ibu, apakah digitalisasi ini bisa menggantikan arsip yang aslinya itu Bu? Arsip fisik maksud saya Ibu. Bisa Pak, karena tadi ada hasil, ada berita acara hasil autentik, hasil digitalisasi kan, hasil legalisirnya, ibaratnya legalisir gitu, hasil autentik, hasil digitalisasi ini sesuai dengan fisik aslinya gitu loh. Termasuk kan berita acaranya itu yang termasuk alih media itu Bu ya? Iya, bahwa hasil alih media ini sudah sesuai dengan fisik aslinya. Kalau fisik aslinya kertas, dialih media ke bentuk lain selain kertas, berarti ada berita acara bahwa menyatakan bahwa arsip itu sesuai dengan aslinya gitu loh. Bisa dijadikan bukti itu. Bahwa itu dinyatakan asli. Menarik informasi ini Bu tentunya. Terakhir Ibu, kalau boleh memberikan pesan untuk KPU, khususnya KPU Kabupaten Sumbawa Barat, apa yang paling penting untuk dijaga dalam tata kelola kearsipan, baik dalam tata kelola arsip pemilu maupun pemilihan yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 lalu. Kira-kira menurut Ibu? Baik. Sekarang Pak, kita selamatkan yang di depan mata kita dulu Pak ya, yang muda-muda dulu Pak, karena nanti kalau misalnya sudah selesai yang di depan mata ini, ibaratnya cepat kita temukan arsipnya karena masih berada di lingkup unit kerja kita masing-masing Pak ya. Nanti kalau sudah selesai ini setidaknya ada bayangan untuk menata atau mengelola kembali arsip yang
sudah lalu, setidaknya gitu Pak. Iya. Nah, kalaupun mungkin nanti tidak ditemukan misalnya Iya, ada ya. asli, mungkin hanya fotokopi atau apa, ya kita usahakan bagaimana fotokopi ini bisa disahkan, dilegalisir gitu ya, dilegalitaskan oleh pimpinan, baik dalam hal ini kalau KPU mungkin sekretarisnya Ya. benar-benar bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu hasil dari asli fotokopian dari aslinya gitu ya. Nah, untuk ke depannya kami siap juga untuk mendampingi bagaimana caranya bisa memastikan produk walaupun tidak ketemu dengan yang aslinya, bisa kita pastikan bahwa produk itu bisa disamakan dengan asli walaupun belum kita temukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan arsip yang ada mungkin sekarang dalam gudang atau karung atau kontainer atau apa, mudah-mudahan makanya Pak bisa jadi di sana kita juga akan banyak menemukan sesuatu hal yang tidak pernah kebayang di teman-teman yang ada sekarang, yang sebelumnya mungkin lebih dari yang pernah kita bayangkan mungkin Pak. Jadinya kami siap selalu mendampingi, selalu melakukan koordinasi karena memang itu tugas dan fungsi kami lembaga kearsipan daerah, membina, mendampingi semua lembaga termasuk lembaga negara dalam hal ini KPU, pembinaannya juga lewat lembaga kearsipan daerah. Satu lagi Bu, terakhir ini Bu, kira-kira menurut Ibu kenapa menjaga arsip itu berarti juga kita menjaga jejak demokrasi? Kenapa arsip itu dikatakan bagian dari menjaga jejak demokrasi? Kira-kira menurut Ibu apa? Iya, baik Pak, seandainya demokrasi ini berjalan terus berjalan. Kalau seandainya arsipnya tidak diselamatkan, tidak dijaga, tidak dipelihara, kira-kira dari mana generasi yang akan datang bisa mendapat informasi sejarah dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tingkat daerah sampai ke tingkat pusat? Kira-kira bagaimana? Kan tidak mungkin lah Pak, jelas akan terbaca, akan diketahui oleh generasi yang akan datang itu lewat arsip. Historinya. Iya, betul, lewat arsip. Sekarang sejarah. Misalnya KPU sudah mengambil kebijakan apa? Misalnya bagaimana, oh dulu KPU Sumbawa Barat sudah mengambil kebijakan gini loh. Kalau seandainya arsipnya tidak diselamatkan, tidak akan biar Bapak ngomong nanti kami sudah melakukan ini loh dulu, tapi kan tidak bisa Bapak buktikan. Dengan apa? Kecuali dengan arsipnya. Dengan arsip itu. Biar itu arsip berupa arsip tertulisnya atau sekedar dokumentasinya atau dalam bentuk rekaman video suara, ini juga kita sedang melakukan sejarah dari perjalanan KPU itu sendiri, kinerja KPU sendiri. Baik, menarik ini Bu ya. Tapi tentunya kita harus butuh waktu yang banyak. Tapi karena waktu kita singkat, ya saya ucapkan terima kasih banyak ini Bu ke Ibu Yuyun Darmi sudah berbagi wawasan, sudah berbagi ilmu tentang arsip dan tentunya bagaimana arsip ini mencatat atau menjaga demokrasi bangsa kita. Terima kasih Ibu sekali lagi, mengucapkan terima kasih sudah hadir di ruang podcast KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Sama-sama. Cukup. Terima kasih. Dari obrolan kita ini kita jadi paham bahwa pentingnya arsip bukan sekedar dokumen, tapi bukti perjalanan menjaga demokrasi, bagaimana dijaga dan dirawat. Semoga KPU di seluruh daerah semakin semangat untuk menata arsipnya, karena dari arsip yang tertib lahir penyelenggaraan yang akuntabel dan transparan. Terima kasih juga buat teman pemilih yang sudah mendengarkan podcast Maras KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Tentunya tetap tonton episode berikutnya karena banyak hal menarik tentang demokrasi, baik pemilu dan pemilihan. Dan ingat, suara kita masa depan bangsa. Saya Muhammad Iqbal Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.